Selamat siang, salam sehat kepada bagi kita semua. Saya Nedi Prasetyo ingin mengucapkan selamat datang di Graduation Banking Journalist Academy ke-8, sebuah program beasiswa pendidikan yang ditujukan bagi jurnalis Indonesia agar dapat meningkatkan kualitas dan pemahaman terhadap dunia perbankan, terutamanya aspek bisnis, operasional, risiko, serta mendorong adanya liputan media yang berkualitas dan beretika terkait isu ekonomi perbankan. Siang ini saya ingin menyapa kehadiran para hadirin. Selamat datang kepada Direktur Teknologi dan Operasi Permata Bank Bapak Abdi Salimin, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Bapak Sasmito, Mentor BJA ke-8 Bapak Hasudungan Sirait, Head of Corporate Affairs Permata Bank Ibu Richelle Maramis, rekan-rekan Aliansi Jurnalis Independen dan Permata Bank, dan 18 peserta BJA ke-8 serta 5 peserta hibah pengembangan karya jurnalistik Permata Bank yang telah mengikuti jalannya program beserta alumni. Sebelum kita beranjak ke sesi sambutan, saya ingin mengundang para tamu VIP untuk melakukan foto bersama. Begitu juga untuk para peserta dan hadirin hari ini. Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Abdi, Bapak Sasmito, Ibu Richelle, dan Bang Has, dan juga para hadirin untuk dapat menyalakan kamera. Kita akan melakukan 4 sesi foto. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat siang. Mari kita akan melakukan sesi foto sekejap sebelum kita memulai acara ini. Saya kasih aba-aba dalam 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas fotonya. Tidak terasa sudah sewindu BJA dilaksanakan dan telah meluluskan lebih dari 120 jurnalis yang berkualitas. Tahun ini pelaksanaannya sangat berbeda karena kita bertemu secara full online dikarenakan keterbatasan oleh pandemi. Dengan tema akselerasi transformasi perbankan pada masa pandemi, BJA akan tetap menghadirkan mentor-mentor berkualitas dari sisi perbankan dan jurnalistik dan tetap mengubarkan semangat belajar dan berkarya tetap tinggi. Tahun ini juga untuk pertama kalinya Permata Bank menyelenggarakan hibah pengembangan karya jurnalistik Permata Bank untuk membantu rekan-rekan media yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya ingin mengundang Direktur Teknologi dan Operasi Permata Bank dan juga salah satu mentor BJA tahun ini, Bapak Abdi Salimin, untuk memberikan sambutannya. Pada Bapak Abdi, kami persilahkan. Selamat siang, salam bahagia buat kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Bapak Sasmito, beserta rekan-rekan AJI dan para peserta Banking Journalistic Academy yang ke-8 dan hibah pengembangan karya jurnalistik Permata Bank serta rekan-rekan dari Permata Bank. Saya harap Anda semuanya dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Tanpa terasa, Banking Journalist Academy atau BJA yang ke-8 telah selesai dilaksanakan. Penyelenggaraan tahun ini memang menjadi challenge tersendiri bagi Permata Bank dan juga mitra strategis kami, AJI Indonesia. Karena untuk pertama kalinya dengan berbagai upaya dapat melaksanakan kegiatan program beasiswa pendidikan bagi jurnalis Indonesia yang berpotensi dengan platform full online. Tema akselerasi transformasi perbankan pada masa pandemi ini juga melahirkan tulisan-tulisan yang bervariasi dan berkualitas dari para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa dari tulisan tersebut akan dinobatkan sebagai yang terbaik yang akan diumumkan oleh tim AJI Indonesia. Kami juga
telah sukses menyelenggarakan hibah pengembangan karya jurnalistik Permata Bank, sebuah upaya kami untuk merangkul dan mendukung teman-teman media yang terdampak COVID-19 agar tetap bisa berkarya. Kedua program ini kami terus lakukan untuk secara konsisten making a difference atau membuat perubahan yang berarti bagi seluruh stakeholders kami. Dalam hal ini komunitas jurnalis di Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada mitra AJI Indonesia, organisasi dan pemangku kepentingan lainnya yang membantu mewujudkan terselenggaranya acara Banking Journalist Academy di tahun ini. Saya berharap acara ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua agar dapat melewati tantangan yang saat ini terjadi dan tentunya mengembangkan karya jurnalistik dan pemahaman terhadap dunia perbankan. Bagi para peserta BJA ke-8, saya ucapkan selamat bergabung dengan lebih dari 120 alumni BJA dari puluhan media terkemuka di Indonesia. Dan semoga dapat terus memajukan jurnalisme di tanah air. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, selamat dan partisipasi dan prestasi Anda di Banking Journalist Academy dan hibah pengembangan karya jurnalistik Permata Bank. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Abdi. Bapak Abdi diperkenalkan undur diri jika berhalangan mengikuti sesi selanjutnya. Terima kasih, Pak. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengundang Mitra BJA dan Permata Bank, serta Ketua Umum AJI, Bapak Sasmito. Kepada Bapak Sasmito, saya persilahkan. Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abdi Salimin yang sudah hadir, dan saya ingin menyapa rekan-rekan dari Permata Bank, Bu Risel, Mas Nedi, Mas Andre, dan Mas Adi. Terima kasih sudah bekerja sama dengan AJI selama ini ya, dan para mentor juga, Bang Has, ada Kak Febi, Mbak Christine, dan teman-teman pengurus yang sudah bekerja keras menggelar Banking Journalist Academy ya sampai ke-8 ini selama 1 window ini. Mudah-mudahan saya juga ingin mengucapkan selamat juga kepada para peserta graduation Banking Journalist Academy yang ke-8 ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kegembiraan kita ya, walaupun diselenggarakan secara online. Kawan-kawan semuanya dari AJI tentu berharap pengetahuan, pengalaman selama kegiatan BJA ini yang dimulai sejak Maret lalu ya, dan sempat tertunda graduation-nya ini, mudah-mudahan sih bisa bermanfaat ya bagi kita semuanya, dan tentunya kami juga berharap pengetahuan, pengalaman ini bisa ditularkan di redaksi masing-masing, di wilayah masing-masing gitu ya, karena ini kan terdiri dari berbagai teman-teman dari berbagai daerah gitu ya. Jadi harapannya memang ini bisa menular dengan cepat gitu ya, kemampuan menulis kita di bidang ekonomi gitu. Karena kita tahu teman-teman menulis berita ekonomi ini memang tidak mudah ya, dan tidak semua jurnalis bisa menulis gitu ya, karena dia harus memiliki kemampuan mengubah angka-angka itu menjadi bahasa yang sederhana, bisa dicerna oleh masyarakat gitu ya, terutama para pelaku UMKM yang di masa pandemi ini banyak terdampak gitu ya karena COVID-19. Ada yang mulai gulung tikar, pendapatannya berkurang gitu. Dan beberapa persoalan yang klasik juga sebenarnya masih
banyak menggelayuti teman-teman UMKM ya, mulai dari permodalan, kesulitan mengakses perbankan dan sebagainya. Tentu dengan segudang masalah tadi, tulisan atau berita dari teman-teman jurnalis ini bisa menjadi jembatan gitu ya. Jadi informasi yang kurang, pengetahuan yang kurang itu bisa ditambal dengan tulisan yang baik dari teman-teman jurnalis gitu. Nah ini saya pikir program ini sangat relevan sekali di tengah pandemi gitu ya, bisa menjadi solusi sumbangsi kita secara bersama-sama, teman-teman jurnalis, Permata Bank, AJI, utamanya terhadap perekonomian bangsa yang sebagian besar disokong oleh UMKM gitu ya. Nah, harapannya tentu liputan-liputan tadi kemudian bisa sampai ke teman-teman UKM, para pemangku kebijakan, dan apa yang menjadi concern dan masukan dari teman-teman melalui liputan itu bisa dijadikan dasar kebijakan oleh pemerintah gitu ya. Nah ini tentu harapannya ekonomi kita kemudian bisa berkembang dan para UKM bisa terselamatkan dengan liputan-liputan yang baik tadi. Nah, terakhir saya ingin mengucapkan kembali kepada Permata Bank yang sudah bekerja sama dengan AJI selama 1 minggu ini. Mudah-mudahan kerjasamanya terus berlanjut dan terus memberi manfaat ke teman-teman jurnalis di seluruh tanah air. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sasmito atas sambutannya. Jika diperkenankan untuk undur diri jika berhalangan untuk mengikuti sesi selanjutnya. Terima kasih Pak Sasmito. Melangkah ke acara selanjutnya, tentu saja kali ini sangat spesial BJA-nya ya. Selain dilakukan secara full online, namun juga terbuka luas bagi rekan-rekan jurnalis di seluruh Indonesia. Untuk mendengarkan cerita dan highlight-highlight apa saja yang bisa dipetik dari penyelenggaraan BJA tahun ini, saya ingin mengundang mentor kawakan BJA, PH Sudungan Sirait, atau yang biasa kita panggil dengan Bang Has, untuk menceritakan kembali highlight-highlight dari BJA ke-8. Untuk itu kepada Bang Has kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator yang keren banget sore ini. Terima kasih juga ke hadirin sekalian, Bapak Ibu yang terhormat dari Permata Bank. Tadi ada Pak Abdi Salimin, ada Bu Rizal Maramis, lalu ada Pak Nebi dan yang lain yang tidak saya cermati tadi persis. Lalu kawan-kawan dari AJI, ada Ketua AJI Indonesia, Mas Sasmito yang barusan bicara, lalu ada Bang Edi Chan dari Biro Pendidikan, dan yang lain. Dan tentu ke kawan-kawan yang menjadi calon wisudawati hari ini. Saya akan memberi catatan highlight tentang jalannya BJA yang ke-8. Menurut saya ini sangat istimewa karena penuh tantangan. Jadi kita melangsungkan Banking Journalist Academy sejak 2012 ya. Tiap tahun tidak ada kendala, bisa dilangsungkan, dan lokasinya selalu di lantai 21 Gedung Permata Bank di Sudirman. Tempatnya keren banget. Nah, tiba-tiba ketika kita mau mengadakan yang ke-8, halangan muncul dan tidak tanggung-tanggung. Pandemi COVID-19, tidak ada pun yang memprediksi saya kira, terutama di negeri kita. Serta-merta semua gelagapan dan di luar dugaan pembatasan gerak terjadi. Awalnya orang merespons dengan setengah hati, tapi kemudian ketika pemerintah memberlakukan apa yang disebut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang sebelumnya mereka melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu mulai saya ingat 17 April
2020, kita tersadar bahwa keadaan sungguh darurat, sungguh gawat. Nah, dengan sendirinya semua orang saya kira, termasuk yang bergerak di dunia pendidikan, mencoba realistis. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan kemudian adalah mengurangi kegiatan. Aji pun demikian. Nah, pertanyaan adalah bagaimana dengan BJA kita? Apakah akan terus atau bagaimana? Untuk beberapa waktu tidak ada kejelasan, lantas muncul kemudian kesepakatan antara Permata Bank dan Aji bahwa untuk sementara waktu tanpa limit yang tentu ditangguhkan. Dan keadaan semakin buruk di seluruh Indonesia. Korban berjatuhan, ya awalnya Indonesia termasuk yang tidak terlalu parah sebenarnya, sampai akhirnya mendapat apresiasi dari dunia. Ketika kita kira keadaan sudah berujung, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Di Indonesia, keadaan seketika menjadi maha buruk selepas Lebaran kemarin. Lebaran tanggal 13 Mei 2021 ya. Korban berjatuhan. Sampai hari ini kalau kawan-kawan cermati, tenaga kesehatan, nakes sangat banyak yang kehilangan nyawa. Dokter saja sampai 600-an orang, ya, belum perawat, belum bidan dan lain-lain. Semua kemudian pasrah, tidak bisa apa-apa, dan untunglah kemudian setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM sejak 3 Juli, ternyata badai mulai reda dan sampai sekarang keadaan terus membaik. Lantas Permata Bank dan Aji berkeputusan untuk meneruskan program ini, program BJA ke-8. Nah, pendekatannya bagaimana? Kalau selama ini kelasnya bermuka-muka di lantai 21, strategi diubah. Kita harus menggunakan aplikasi. Nah, ada plus minus dari kebijakan ini. Plusnya adalah untuk kali pertama peserta tidak lagi hanya dari Jakarta, tapi bisa dari seluruh titik di Indonesia. Begitulah seperti kita ketahui, kemudian peserta kita ada yang dari Batam, Pekanbaru, Pontianak, Lombok Barat, Makassar, Palu, Bolang Mangondo di Sulawesi Utara, dan sejumlah titik lain, bahkan di perbatasan dengan negara jiran. Itu untungnya. Jadi tidak Jakarta sentris, karena sebelumnya muncul kritikan ke penyelenggara bahwa mereka cenderung Jakarta sentris, karena yang memberi kesempatan ke kolega kita yang liputannya memang di Jakarta. Sebenarnya itu telah diatasi oleh Permata dan Aji. Dulu Kedutaan Australia juga terlibat dengan cara menyelenggarakan mini BJA. Sebutannya adalah Banking Journalist Workshop. Kalau BJA kan 3 bulan ya. Kalau BJW itu hanya 2 hari. Dan kita sempat selenggarakan di sejumlah kota yang saya ingat termasuk Denpasar, lalu Makassar, dan Medan. Jadi untungnya sekarang tidak ada lagi kritik Jakarta sentris. Indonesia terwakili. Minusnya adalah karena ini alternatif dalam kondisi darurat, semuanya menjadi terbata-bata di awalnya. Tantangan utama kita adalah kita mengandalkan internet, sementara infrastrukturnya belum bagus. Kalaupun bagus ya di Pulau Jawa, tapi bagaimana dengan di tempat Ya, nampaknya ada kendala dari Bang Has. Mungkin bisa kita hubungi kembali, Bang Has. Halo, Bang Has. Atau mungkin Mbak Feby ingin bercerita-cerita tentang penyelenggaraan BCA kali ini. Sekedar menambahkan. Atau aku mengundang Mas Edi Chan untuk bercerita mengenai peserta tahun ini.
Ya, silakan Mas Edi Chan. Mas Didi mungkin Mbak Febi dulu, karena tadi nggak bisa di-unmute. Mbak Febi dulu. Oh silakan. iya. Ya, silakan Mbak Febi Siahaan. Atau Kak Birong nih, Kak Birong. Christine Nova Nababan, Novita Nababan. Silakan. Silakan di-unmute dulu. Christine Novita Nababan. Halo. Silakan. Ya, halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang semua. Saya cuma mau bilang makasih udah dikasih kesempatan untuk belajar bareng sama teman-teman dan mentor-mentor yang jauh lebih senior dari saya. Saya ngerasa paling muda jadinya, padahal saya kalau bertemu biasanya paling tua. Gitu. Terus saya juga senang karena punya pengalaman ketemu dan diskusi sama teman-teman wartawan daerah, which is hal yang jarang gitu. Tapi semoga dari sini, dari program ini, kita semakin mau sama-sama belajar. Ternyata saya melihat banyak, saya nggak bilang kekurangan ya, tapi wartawan daerah juga ternyata memang belum punya pengetahuan yang sama dengan wartawan di Jakarta misalnya gitu. Bukan hanya dalam hal isu, tapi ternyata dalam penulisan juga. Tapi ini juga jadi catatan buat saya juga wartawan di Jakarta yang ternyata ya kita pasti perlu berbagi gitu, sama-sama belajar. Itu aja sih. Makasih loh Mas Nedi. Terima kasih Mbak Birong untuk sepatah dua patah katanya. Sekarang aku mau dengerin dari Mbak Febi Siahaan. Mungkin bisa tolong di-unmute dulu Mbak Febi. Biasanya yang paling outspoken nih Mbak Febi nih kalau misalnya di kelas-kelas ya. Apakah kita punya Febi Siahaan di sini? Ya, Mbak Febi mungkin bisa dibuka kameranya. Atau sekarang giliran Mas Edi Chan nih mau cerita-cerita. Mas Edi Chan silakan Mas, kita unmute dulu. Baik, Ya, terima silakan kasih. Mas Edi Chan. Baik, terima kasih Mas Nedi. Selamat sore sama teman-teman sekalian, para mentor dan Ketua Aji dan Ibu Michelle. Terus terang saya berterima kasih sekali buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam BCA kali ini, karena banyak hal, banyak yang bisa kami pelajari, terutama dari bidang pendidikan. Misalnya soal bagaimana memanage pembelajaran atau kursus secara online, ini juga menjadi tantangan dan challenge bagi kami. Bagaimana juga kami bisa belajar dari teman-teman daerah. Kami terus terang juga mendapatkan hal-hal yang menarik dari teman-teman, liputan teman-teman, tugas akhir teman-teman dari teman-teman daerah. Jadi kami bisa saling mengenal, saling mengetahui apa yang ada di daerah teman-teman. Maklum selama ini kami kan hanya berkutit di Jabodetabek saja. Jadi ini suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kami, terutama di AJI, di bagian pendidikan, juga sekolah jurnalis AJI. Itu saja Mas Nedi yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Edi Chan. Tuh, berarti teman-teman nggak cuma teman-teman aja yang belajar dari mereka, mereka juga belajar dari teman-teman peserta AJI yang sekarang ini sudah luasnya itu dari Sabang sampai Merauke pesertanya ya. Oke, untuk itu, untuk mengenal lebih dalam lagi peserta dan juga hasil karya apa sih yang dihasilkan dari AJI dari BJA ke-8 ini, mari kita saksikan video profil berikut.
gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4. Melia Ifriati merupakan ASN di salah satu dinas tingkat provinsi. Ya, itulah rangkaian profil dan karya dari para peserta BJA ke-8. Dilihat dari hasil karyanya, tahun itu sangat beragam banget. Karena biasanya dulu tuh timpang di media online, di media cetak, tapi kali ini seimbang antara media online, cetak maupun jurnalistik video. Inilah saatnya yang kita tunggu-tunggu untuk menginaugurasi para lulusan BJA ke-8. Untuk itu saya ingin mengundang Head of Corporate Affairs Permata Bank, Ibu Richelle Maramis, yang akan secara simbolis memberikan sertifikat kepada perwakilan peserta, yaitu Saudari Tasmalinda dari suarasumsel.id, yang akan dilanjutkan dengan penyerahan seluruh sertifikat bagi para peserta BJA ke-8 tahun ini. Selamat siang, Bu Richelle. Sehat selalu, Bu. Ya, mohon di-unmute. Ya, selamat siang juga kepada Ibu Mbak Tasmalinda. Halo Mbak, apa kabar? Oke, untuk itu marilah kita saksikan inaugurasi lulusan BJA ke-8. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi kita saksikan inaugurasi BJA ke-8. Mari kita berikan tepuk tangan secara online. Ya, selamat kepada para peserta. Nanti juga kita akan mengirimkan seluruh sertifikat itu kepada para peserta semua ya. Semuanya dapat sertifikat tuh, lihat tuh. Ada sekitar 18 sertifikat yang akan dikirimkan langsung kepada para peserta BCA ke-8 ini. Selamat sekali lagi. Terima kasih kepada Ibu Richelle dan juga Mbak Tasmalinda. Selamat juga kepada seluruh peserta BJA yang telah menyelesaikan program beasiswa tahun ini. Selanjutnya dari 17 lulusan BJA tahun ini, ada 4 yang menonjol dalam karyanya. Siapa saja dan bagaimana kriteria pemilihannya? Untuk itu saya ingin mengundang perwakilan AJI untuk membeberkan apa saja sih yang membuat mereka menjadi peserta terbaik tahun ini. Kalau gitu aku mau panggil Mbak Feby mungkin untuk bisa tampil, menceritakan gimana caranya bisa memilih ke-4 peserta terbaik ini. Silakan kepada Mbak Feby untuk ditampilkan. Mbak Feby sendiri sudah hadir di sini. Kedengaran nggak ya? Halo, kedengaran Mbak Feby. Kedengaran. Ya mohon maaf putus-putus ya. Saya lagi di planet Mars ini, jadi mungkin salurannya jelek. Jadi gimana Mbak Feby ini bisa terpilih
4 Putus ya? peserta terbaik. Enggak, masih kedengeran kok. Masih strong. kedengaran ya. Pokoknya, Ya. pokoknya kan tiba-tiba putus. Mohon maaf ya teman-teman ya. Jangan kalian kejar-kejar aku ya. Jadi intinya begini ya. Tentu dalam setiap akademi, semua peserta ya selayaknya akademi sekolah, akademi dan seterusnya, semua peserta diberikan tugas yang sama ya. Dan yang dinilai itu yang harus teman-teman perhatikan adalah selain karya akhir yang berupa tulisan in-depth, salah satu kriteria juga yang menjadi pertimbangan dalam memilih 4 peserta dengan karya yang menonjol. Jadi karya ini tidak hanya karya akhir, tapi juga bagaimana attitude Anda ketika kelas sedang berlanjut ya, ketika kelas sedang berlangsung begitu ya. Tentu akan ada apresiasi yang berbeda dong buat mereka yang rajin sharing, bertanya dengan yang pasif ya. Jadi karena kalau disamaratakan sangatlah tidak adil kan. Nah itu menjadi salah satu kriteria di luar hasil karya tulisan Anda sendiri ya. Hasil karya itu sebagaimana layaknya tulisan in-depth, tentu kriterianya ada kedalaman, daya tembus narasumber, eksklusivitas, kedalaman, keluasan dan seterusnya ya. Nah itu kira-kira kriteria yang kita pakai dalam menilai dan menentukan karya-karya terbaik. Tidak hanya BJA yang kemarin ini, tapi juga yang ke belakang. Selalu sama. Ya. Jadi tidak ada berarti karena ini dari ini ada adjustment, seterusnya enggak. Selalu sama semuanya. Begitu. Kira-kira itu saja yang menjadi kriteria bagaimana kita menentukan karya-karya terbaik. 4 tadi kalau nggak salah kan. Nah, selain itu mungkin juga yang ingin saya tambahkan sedikit adalah begini ya. Ini pesan saya kalau ini adalah pertemuan kita terakhir kan. Dan kita tidak bertemu lagi di dunia maya maupun dunia di mana gitu mungkin. Nah, teman-teman harus ingat satu hal ya. Satu hal yang saya tarik kesimpulan ketika membaca tulisan teman-teman adalah begini. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kakak Birong yang adalah nama aslinya Christine Novita Nababan itu kan. Begini teman-teman ya, kita harus jujur ya. Semua wartawan, saingan Anda yang utama itu adalah para citizen journalism. Saya melihat sekarang ini orang nulis status aja udah kayak pengamat ekonomi loh. Ya, jadi kita yang sudah memang tervalidasi sebagai pengumpul berita, pencari berita, itu harus terus meningkatkan kapasitas. Jangan sampai kita beritanya sangat dangkal sementara ketika bukan non wartawan lah gitu ya, citizen journalism atau mungkin netizen biasa mengambil satu berita, mengunggahnya, men-share, di bawah dia menulis ulasan yang jauh lebih tajam. 5W1 hanya jauh lebih kelihatan. Nah, itu kita sebagai wartawan tentunya kan ada kayak loh gitu kan. Nah, jadi seperti itu sementara sebenarnya kalau saya boleh menambahkan apa yang dikatakan oleh Kakak Christine Novita Nababan itu. Ya, teman-teman ya, jadi semangat. Ingatlah bahwa saya dan Anda semua wartawan itu adalah pilar keempat ya di negara ini ya. Kita itu tugasnya berat, apalagi sekarang era semua orang berbicara tentang apa saja. Kira-kira itu saja yang bisa saya tambahkan. Selamat kepada 4 yang akan diumumkan sebagai peserta dengan karya dan attitude di kelas yang terbaik. Dan bagi yang belum berkesempatan, coba lagi BJA atau mungkin event-event yang lain ya, supaya menjadi tetap lebih baik dan tercatch up semua pengetahuan ekonomi dan bisnisnya. Itu saja Mas Nedi, terima kasih juga kepada Bang Permata yang selalu setia setiap saat ya, kayak iklan Rexona terhadap wartawan-wartawan di Indonesia. Oke, itu saja Mas, saya kembalikan. Terima kasih Mbak Feby, ini sangat insightful banget ya kenapa mereka bisa kepilih jadi 4 terbaik dari BJA ke-8 ini. Nah sekarang sudah bergabung kembali Bang Has. Bang Has, kira-kira ada yang mau ditambahin nggak dari statement-statementnya Mbak Feby tadi? Ya. Ya, sorry, tiba-tiba koneksinya terputus tadi ya. Saya di Ajibata Danau Toba, mungkin karena infrastrukturnya buruk. Itu yang saya keluhkan tadi. Nah, salah satu kendala kita waktu menyelenggarakan program 3 bulan ini adalah buruknya sambungan internet. Ini terbukti lagi sekarang ini. Nah, Kak Feby tadi benar. Jadi kami menggunakan kriteria baku yang sejak 2012 digunakan ya dalam menentukan siapakah peserta yang kita anggap sebagai the best, apakah 3 atau 4 ya.
Jadi tadi Kak Bepi bilang yang pertama adalah disiplin, karena bagaimanapun ini adalah akademik, sekolah, bukan main-main. Kemudian pencapaian dari sesi ke sesi, kemudian keaktifan ya. Lantas tugas akhir itu bobotnya 25%. Tugas akhir itu Anda menggarap in-depth report, terus bagus angle-nya, kemudian dalam, tajam, narasumbernya keren, lalu ada insight, dan kemudian tidak basa-basi. Jadi itu sebenarnya parameter yang kita gunakan. Begitu, Mas Nebi. Nah, tentang itu tadi, saya sangat sepakat dengan Kak Birong dan juga Kak Feby bahwa untuk menjadi wartawan memang ada tuntutan khusus. Kita beda dengan, nah ada yang disebut dengan standar jurnalisme. Kalau kita tidak terapkan itu, kita akan digilas betul oleh host. Ini catatan ya, untuk ke depan Anda janganlah sekedar menjadi wartawan. Sebab kalau begitu, kita tidak akan menjadi apa-apa dan akan jauh ditinggalkan oleh para citizen jurnalis itu. Itu saja pesan saya. Terima kasih Bang Has atas pesan-pesannya. Sekali lagi selamat bagi yang terpilih 4 terbaik ini. Sebentar lagi kita akan menyaksikan siapa yang terpilih dalam 4 terbaik dari BJA ke-8 ini. Untuk itu mari kita saksikan video siapakah saja yang terpilih sebagai 4 terbaik dari Banking Journalist Academy ke-8. Ya, itu dia keempat peserta terbaik dari BJA ke-8. Ada 3 best graduate dan juga 1 honorable mention. Selamat kepada Sekar dari ANU TV, Mbak Hartarti, Ilya Ulum dari Kata Data, dan juga Suwandi dari Kompas. Untuk itu, aku ingin mengundang Bang Has dan juga Mbak Hartarti untuk pemberian, Mbak Sekar untuk pemberian honorable mention. Silakan Bang Has. Bang Has akan memberikan honorable mention kepada Mbak Sekar. 1, 2, 3. Ya, selamat kepada Mbak Sekar atas penghargaannya. Bang Has, mungkin ada sepatah dua patah kata untuk Mbak Sekar gitu, Bang Has? Mbak Hartarti ini menurut saya istimewa karena dia sangat sejak bulan pertama tiba-tiba tumbang. Di waktu itu tiba-tiba tidak ada berita, lalu sang mentor menghubungi
panitia, lalu terbit berita bahwa dia sakit. Nah, begitu dia pulih, dia langsung meneruskan pekerjaannya, dan hasilnya menurut kami para mentor bagus, sehingga layak dianggap sebagai salah satu peserta terbaik. Selamat untuk Mbak Hartati. Selamat Mbak Hartati. Kemudian kita undang juga kembali Bang Has untuk memberikan penghargaan selamat kepada Mbak Sekar ya. Kemudian untuk yang selanjutnya Bang Has akan memberikan kepada Mbak Sekar, Mbak Hartati, sebagai Best Graduate ketiga. Ya, 1, 2, 3. Ya, Bang Has, kenapa nih Mbak Hartati bisa terpilih sebagai salah satu Best Graduate nih? Sekarang Mbak Hartati nih Bang Has. Ya, mungkin tadi salah. Sekar. Sekar, terbalik. Tadi Mbak Hartati, sekarang Mbak Sekar. Mbak Sekar ini orang TV, tapi semangatnya tidak sejawat kita dari media lain, cetak, online, atau radio. Karyanya menurut kami komprehensif. Biasanya kan tayangan TV itu ala kadarnya ya, jadi straight news saja. Tapi Mbak Sekar itu bisa menyuguhkan liputan yang menurut kami mendalam, terbilang mendalam, dan dari segi visual, audio, dan reportasi tidak kalah dibanding karya-karya wartawan audiovisual lainnya, sehingga dia sangat pantas untuk menjadi yang terbaik kedua. Selamat Mbak Sekar. Selamat sekali lagi kepada Mbak Sekar, Mbak Hartati atas penghargaannya. Sekarang untuk menyerahkan penghargaan yang kedua, Best Graduate kedua, saya ingin mengundang Ibu Richelle untuk hadir, memberikan penghargaan kepada Ilya Ulum dari Kata Data. Kebetulan Mas Ulum ini sedang diopname katanya. Aduh, semoga cepat sembuh ya Mas ya. Silakan Ibu Richelle, kami persilakan untuk hadir. Ya, Mas Ulum sedang diopname nih Mbak. Ya, Mas Ulum, semoga cepat sembuh Mas Ulum. Kita serahkan dulu penghargaannya ya. 1, 2, 3. Ya, selamat kepada Mas Ulum. Semoga penghargaan ini mendapatkan manfaat yang lebih di kemudian hari. Selamat, terima kasih Mas Ulum. Terima kasih Mbak Richelle. Terima kasih banyak. Dan jadi obat Mas Ulum. Jadi obat. Amin, amin. Ya, mungkin Bang Has, ada kenapa Mas Ulum itu terpilih menjadi salah satu terbaik, Bang Has? Nah, Mas Ulum ini kan kerja untuk Kata Data. Biasanya kalau kita mendengarkan kata data ya, yang kita bayangkan adalah hal-hal ribet, analisis gitu ya. Nah, kami para mentor cukup surprise ketika menerima dan memeriksa karya dia karena tidak garing. Dia mampu menghasilkan storytelling yang keren. Nah, tentu saja datanya kuat. Nah, sebab itu menurut kami contoh liputan kekinian dan masa depan. Jadi tidak cukup lagi hanya menjaring omongan orang, tapi juga mengawinkannya dengan data. Dengan begitu, liputan tersebut akan makin berwibawa. Jadi selamat Mas Ulum, semoga cepat walafiat kembali. Penghargaan tadi semoga berfaedah sebagai obat penawar. Amin. Terima kasih Bang Has. Sekarang untuk memberikan penghargaan Best Graduate pertama, kami mengundang kembali Mbak Richelle untuk hadir dalam layar, untuk menyerahkan kepada Mas Suwandi dari kompas.com. Ya, Mas Suwandi, waduh, sudah siap loh dia loh, pakai toga. Ya, silakan. 1, 2, 3.
Selamat Mas Wandi, semoga bermanfaat. Coba Bang Has, coba beberkan kenapa nih Mas Wandi yang sudah sangat siap dengan toga nih, kenapa dia terpilih Nah, sebagai ketika memilih peserta terbaik pertama, kami hampir tidak berdebat, semua sepakat sejak awal. Karena memang liputan Mas Wandi ini lain dari yang lain. Dia mengangkat lokalitas. Sejak awal kami, Mbak Feby, Kak Birong selalu wanti-wanti bahwa jangan tergiur untuk mengangkat isu yang generik, yang terlalu umum. Anda berada di daerah sebagian besar ya. Daerah itu punya keanekaan, kespesifikan. Dan itu sangat pantas untuk dikedepankan ke kancah nasional, bahkan internasional. Lakukanlah itu. Nah, kami berharap akan banyak kawan yang menggali betul unsur lokal untuk dimunculkan sebagai liputan mendalam. Tapi hanya sedikit. Nah, ketika menerima karya Mas Wandi, kami para mentor puas. Karena apa? Apa yang kami diskusikan sewaktu mentoring, benar-benar dia penuhi. Jadi don't tell but show. Anda tidak bekerja di televisi seperti itu tadi ya, Mbak Ulum ya, seperti bukan Ulum di kata data. Nah, sebab itu lewat tuturan kata-kata Anda harus mampu menggambarkan suasana sehingga mereka yang berada di titik manapun di bumi ini akan segera mendapat gambaran yang cukup benderang tentang keadaan keseharian suku anak dalam di Jambi. Jadi Mas Wandi mampu melakukan itu. Nah, ini menjadi contoh buat kawan-kawan, terutama yang tidak tinggal di Jakarta. Jangan pernah menganggap apa yang ada di tempat Anda itu tidak istimewa. Buat Anda barangkali ya karena tiap hari bertemu ya melihat hal yang sama. Tapi buat dunia luar itu something. Itu barangkali permata, bukan permata bang ya, permata bang juga nggak apa-apa. Nah, galilah. Harus Anda yang mempromosikan tempat Anda, jangan berharap orang lain, jangan berharap bule. Nah, itu kelebihan Mas Wandi, ini Mas Nebi. Kami sepakat sejak awal. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bang Has. Selamat Mas Wandi. Ya, selamat sekali lagi kepada keempat peserta terbaik, tapi juga semua rata-rata di BJA ke-8 ini menghasilkan karya yang memang sangat beragam ya. Jadi agak susah juga kita milihnya waktu itu. Dan untuk itu mari kita berfoto bersama. Saya mengundang Bang Has dan juga Ibu Richelle, kemudian ada Bang Has, kemudian ada Sekar, dan juga Hartarti, Ihya Ulum, dan juga Mas Wandi untuk tampil di dalam layar. Untuk kita foto bersama sebagai para penerima Best 3 dan Honorable Mention dari Banking Jurnalis Akademi yang ke-8. Ini sudah dinyalakan semua kameranya, kita foto yuk sebentar. Mas Wandi udah siap dengan toganya dan baju hijau Tosca ya. Ini kayak toga dan Tosca apa gimana nih Mas nih? Toga dan Tosca. Juga aku ingin mengundang juga yang lain, Mbak Hartarti, Mbak Sekar. Kalau bisa mungkin Mas Ulum untuk nyalain lagi kamera sebentar aja, kita fotoin bersama nih. Jarang-jarang kita bisa foto bersama nih. Lagi-lagi pandemi udah susah banget ketemu, fotonya juga susah. Silakan. Coba, apakah sudah ready Mas Ulum atau Mas Ulum sedang ada tindakan? Oh, Mas Ulum kayaknya sudah, Mas Ulum kayaknya lagi beristirahat kayaknya ya. Ya, mungkin nanti aku edit aja foto Mas Ulum ada di dalam frame ini ya. Oke. Kalau gitu kita akan foto bersama, aku kasih aba-aba, kita akan ambil 2 take, gayanya boleh beda-beda, mimik mukanya boleh beda-beda, silakan. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih kepada semua peserta terbaik dan juga Ibu Richelle dan Ibu Bang Has.
Terima kasih juga atas penjelasannya kenapa mereka ini berhak mendapatkan bestri dan juga honorable mention di Banking Journalist Academy yang ke-8. Oke, untuk itu selesai sudah acara graduation BJA ke-8 kali ini, tapi tidak menutup kemungkinan suatu hari kita bisa ngumpul lagi bersama-sama, kita bercerita lagi, bercerita banyak tentang pengalaman kita bersama dengan Banking Journalist Academy. Semoga saja keadaan makin baik dan kita bisa berkumpul tatap muka bersama ya, ketemu dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Sekali lagi selamat bagi semua peserta yang telah menyelesaikan program beasiswa ini. Selamat lulus bersama walaupun dalam keadaan pandemi. Selamat juga kepada para peserta terbaik. Semoga menjadi motivasi untuk terus berkarya. Terima kasih kepada Permata Bank, terima kasih kepada Aji, dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah menunjukkan minatnya untuk ikutan dalam Banking Journalist Academy. Terutama juga kepada mentor-mentor yang sudah bertahun-tahun membina Banking Journalist Academy sampai saat ini. Atas nama Banking Journalist Academy, saya undur diri. Sampai bertemu di Banking Journalist Academy selanjutnya.